Pembagian tugas saat berada di rumah. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Kita dapat membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara yaitu membantu belajar ketika kesulitan. Di sini terlihat kakak sedang membantu adik belajar. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga tentu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kerja bakti dilakukan bersama-sama dapat membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Di sini terlihat keluarga pada gambar sedang melakukan kerja bakti secara bersama-sama. Mereka bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Di dalam keluarga tentu ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang usianya lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda, kita harus saling menyayangi. Mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama merupakan salah satu bentuk sikap hormat. Di sini terlihat keluarga pada gambar sedang makan bersama. Mereka mempersilahkan ayah untuk mengambil hidangan terlebih dahulu. Sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita juga hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Adil dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini terlihat anak-anak akan membagi makanan. Mereka akan membagi makanan dengan secara adil. Akan tetapi, kita harus ingat, jangan lupa setelah itu kita harus duduk ketika sedang makan. Mengelompokkan teman di sekolah. Di sekolah ada siswa laki-laki. Anak laki-laki disebut juga putra. Seperti anak pada gambar, dia adalah anak laki-laki. Ada juga siswa perempuan. Anak perempuan disebut juga putri. Seperti anak pada gambar, dia adalah anak perempuan. Kita hendaknya saling menghormati, baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Perbedaan kegemaran di sekolah. Di antara teman-temanmu pasti terdapat banyak perbedaan kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai, misalnya warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi. Meskipun berbeda kegemaran,
kita hendaknya saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang memiliki perbedaan kegemaran dengan kita. Keberagaman suku bangsa di sekolah. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu, misalnya pakaian adat, bahasa, makanan khas, dan kebudayaan. Seperti anak pada gambar, mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Teman-temanmu di kelas tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Di sini terlihat orang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Aku siap membangun bangsaku, bangsa Indonesia. Sikap menghargai keberagaman di sekolah. Kamu dan teman-teman harus saling menghormati. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus tetap menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan dapat menciptakan kerukunan. Seperti kegiatan yang dilakukan anak-anak pada gambar. Mereka bermain dengan secara rukun. Keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda agama. Seperti yang dilakukan anak-anak pada gambar. Cara menghormati keberagaman agama. Walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama yaitu mengucapkan salam ketika bertemu. Seperti tindakan yang dilakukan anak pada gambar. Ketika bertemu, mereka saling mengucap salam. Menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di lingkungan sekolah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Di sekolah tentu ada keberagaman agama. Contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah yaitu seperti kegiatan yang dilakukan anak pada gambar. Mereka sedang bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Contoh yang selanjutnya yaitu seperti tindakan yang dilakukan anak pada gambar. Anak pada gambar menghormati guru. Di sini terlihat anak-anak memiliki keberagaman agama. Mereka saling menghargai antar sesama. Bagaimana denganmu?
Sudahkah kamu menghargai teman-temanmu yang berbeda agama di sekolah? Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah, ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Ayo kenali ciri-ciri temanmu. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Ayo ceritakan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Pulau Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. 1. Usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. 2. Usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. 3. Usia 18 tahun ke atas disebut dewasa.